Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Marsha, mahasiswa Psikologi Universitas Bosowa. Saya dari kelas A dengan NIM 4524091106. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang menjadi mahasiswa yang percaya diri, bergaya hidup sehat, mandiri, kerja keras, berjiwa wirausaha untuk memenuhi tugas, karakter, minat, dan bakat yang ditugaskan oleh dosen pengampu Bapak Syahrul Alim SPSI MA PhD. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama itu percaya diri. Apa sih itu percaya diri? Jadi, percaya diri merupakan sifat yang dimiliki seseorang bahwa dirinya merasa percaya dan yakin terhadap kemampuan yang di dalam dirinya untuk menyelesaikan apa yang direncanakan maupun dilakukan. Rasa percaya diri bukan sesuatu yang terbentuk sejak lahir. Rasa percaya diri terbentuk sejalan dengan proses yang dijalani dan dialami selama hidup. Untuk melatih dan membangun rasa percaya diri dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Banyak faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri, yaitu keadaan fisik, kualitas hubungan dalam keluarga, interaksi sosial, dan jenis kelamin. Rasa percaya diri itu dapat membantu kita dalam meningkatkan skill public speaking. Selain itu teman-teman, rasa percaya diri juga dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, dapat membuat hidup lebih nyaman. Hidup menjadi nyaman dan menyenangkan apabila mempunyai rasa percaya diri. Dengan percaya diri, kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tidak usah repot-repot membandingkan prestasi kita dengan orang lain, bentuk tubuh kita dengan orang lain, karena kita sudah nyaman dengan apa yang kita miliki. Selain itu, dapat melatih diri kita untuk menjadi orang yang lebih bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Tuhan tanpa membandingkan nikmat orang lain. Yang kedua, dapat membantu mental kita menjadi lebih kuat. Seseorang yang memiliki rasa percaya diri akan membuat dirinya lebih tahan terhadap tekanan atau masalah yang sedang dialami. Seseorang akan mampu menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi yang berkaitan dengan masalah pribadi, sosial, bisnis, dan lainnya. Yang ketiga, dapat membantu mengendalikan berbagai hal. Dengan rasa percaya diri, seseorang mampu mengendalikan berbagai hal yang terjadi dalam kemampuan yang dia miliki. Yang keempat, dapat meningkatkan kemampuan belajar. Seseorang yang memiliki rasa percaya diri pasti akan selalu belajar dari pengalaman hidupnya sehingga dirinya selalu berproses untuk menjadi berkembang ke arah yang lebih baik. Seorang yang memiliki rasa percaya diri biasanya melakukan evaluasi semua yang terjadi dalam kehidupannya sehingga mendapatkan pelajaran yang berguna. Seorang mahasiswa harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi agar siap terjun dalam kehidupan masyarakat. Mahasiswa diharapkan mampu dan siap untuk berada di berbagai situasi. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain untuk membangun relasi yang lebih luas. Mahasiswa yang percaya diri memiliki beberapa karakteristik nih. Yang pertama itu lebih mudah mengatasi rasa takut atau rasa cemas saat menghadapi tantangan akademik atau situasi yang sulit. Yang kedua, memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan akademik. Yang ketiga, lebih mudah berinteraksi dengan teman sekelas atau dosen. Yang keempat, lebih mudah berbicara di depan umum. Yang kelima, lebih bersedia untuk belajar dan menantang diri. Yang keenam nih, yang terakhir, memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi transisi yang sulit. Percaya diri juga nih teman-teman adalah fondasi yang kuat bagi kesuksesan setiap individu, termasuk mahasiswa. Saat menjalani masa perkuliahan, mahasiswa dihadapkan dengan berbagai runtutan akademik, sosial, pribadi yang membutuhkan keberanian dalam diri. Membangun percaya diri ini bukanlah hal yang instan, namun dengan kesadaran, latihan, sikap yang tepat, setiap mahasiswa dapat meraih keberanian dan keyakinan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan mereka. Nah, teman-teman mungkin ada yang bertanya nih, bagaimana sih cara untuk meningkatkan rasa percaya diri? Nah, yang pertama itu, kenali dan terima diri sendiri. Langkah pertama dalam membangun rasa percaya diri adalah mengenali dan menerima diri sendiri. Mahasiswa perlu menyadari kelebihan dan kelemahan mereka, serta menerima bahwa setiap orang memiliki aspek positif dan negatif. Dengan memahami diri sendiri secara mendalam, mahasiswa dapat mengembangkan rasa percaya diri yang kuat. Yang kedua, tetapkan tujuan yang jelas.
Menetapkan tujuan yang jelas dan terstruktur dapat membantu mahasiswa fokus dan termotivasi untuk mencapai hasil yang dia inginkan. Tujuan yang realistis tercapai secara bertahap akan memperkuat kepercayaan diri mahasiswa. Yang ketiga, kelola kritik secara positif. Sebagai mahasiswa, tidak mungkin untuk menghindari kritik dari berbagai pihak, baik dari dosen, teman sekelas, atau bahkan diri sendiri. Namun, penting untuk mengelola kritik dengan bijaksana dan melihat sebagai peluang untuk belajar. Belajar dari kesalahan atau belajar dari kritik-kritik yang diberikan. Kritik yang diberikan bukan sebagai hambatan yang menghancurkan kepercayaan diri kita. Keempat, kelola stres dan tekanan. Stres adalah bagian alami dari kehidupan mahasiswa. Namun, terlalu banyak stres dapat merusak kepercayaan diri. Mahasiswa perlu mengembangkan strategi untuk mengelola stres, seperti berolahraga, bermeditasi, menjalani hobi yang menyenangkan. Yang kelima, menjalin hubungan yang positif. Mengembangkan hubungan yang positif dengan teman sekelas, dosen, dan orang-orang yang di sekitar dapat meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa. Lingkungan yang mendukung dan penuh dukungan akan membantu mahasiswa merasa dihargai dan termotivasi untuk mencapai potensi terbaik mereka. Yang keenam, terus belajar dan berkembang. Kepercayaan diri bukan sesuatu yang statis, itu berkembang seiring waktu dan pengalaman. Mahasiswa perlu terus belajar, mencoba hal-hal baru untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Semakin mahasiswa mengeksplorasi dan mencoba hal-hal baru, semakin percaya diri mereka akan menjadi apa yang mereka inginkan. Yang ketujuh nih, yang paling penting, jangan takut gagal. Gagal adalah bagian alami dari proses belajar dan berkembang. Mahasiswa perlu mengubah pandangan mereka terhadap kegagalan, melihat sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai tanda kelemahan dan kegagalan diri. Memiliki sikap yang terbuka terhadap kegagalan membantu mahasiswa membangun kepercayaan diri yang kuat. Mungkin teman-teman ada yang bingung, apa sih pentingnya membangun rasa percaya diri? Yang pertama itu peningkatan akademik yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara optimal. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Yang keempat, meningkatkan peluang karir. Yang kelima, kemampuan dalam mengatasi tantangan. Baik teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan tentang percaya diri. Kita lanjut ke pembahasan kedua, bergaya hidup sehat. Hidup sehat. Di tengah padatnya aktivitas akademik dan sosial, mahasiswa seringkali menghadapi tantangan dalam menjaga kesehatan mereka. Gaya hidup sehat sangat penting untuk mendukung produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Nah, di sini ada sedikit beberapa aspek penting dalam membangun gaya hidup sehat sebagai mahasiswa. Pola makan yang sehat adalah fondasi utama gaya hidup sehat. Mahasiswa dianjurkan untuk mengonsumsi makanan bergizi, perbanyak sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan sumber protein, seperti ikan, ayam, dan kacang-kacangan. Menghindari makanan olahan, batasi konsumsi makanan cepat saji, dan cemilan tinggi gula serta lemak jenuh. Menjaga dehidrasi, pastikan cukup minum air setiap hari untuk menjaga stamina dan konsentrasi. Yang kedua, aktivitas fisik rutin. Olahraga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental. Mahasiswa dapat mengatur waktu olahraga. Cobalah untuk berolahraga setidaknya 150 menit per minggu, seperti berjalan cepat, berlari, atau mengikuti kelas olahraga. Juga berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Bergabung dengan klub olahraga atau aktivitas fisik lainnya bisa menjadi cara menyenangkan untuk tetap aktif. Yang ketiga, memanajemen stres. Tekanan akademik dapat menyebabkan stres. Beberapa cara untuk mengelola stres seperti mengikuti yoga dan meditasi. Istirahat yang cukup, tidur yang cukup sangat penting untuk memulihkan fisik dan mental. Usahakan tidur 7-8 jam setiap malam. Yang keempat, kesehatan mental. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mahasiswa harus menciptakan dukungan sosial, bangun hubungan baik dengan teman dan keluarga untuk saling mendukung. Cari bantuan profesional jika merasa tertekan atau cemas. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari konselor atau psikolog di kampus. Yang kelima, kebiasaan positif. Mengembangkan kebiasaan positif pada gaya hidup sehat. Mengatur waktu, buat jadwal yang baik untuk mengatur waktu belajar dan istirahat. Menjaga kebersihan.
Menjaga kebersihan diri dan lingkungan dapat meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Gaya hidup sehat adalah kunci untuk mencapai kesuksesan akademik dan meningkatkan kualitas hidup mahasiswa. Dengan menerapkan pola makan seimbang, rutin berolahraga, mengelola stres, dan menjaga kesehatan mental, mahasiswa dapat menghadapi tantangan di kampus dengan lebih baik. Investasi dalam kesehatan hari ini akan membawa manfaat jangka panjang untuk masa depan. Nah, pembahasan yang ketiga nih, mandiri. Pentingnya mandiri bagi seorang mahasiswa. Mahasiswa ini adalah individu yang sedang dalam proses belajar dan mengembangkan diri untuk siap menjadi profesional di masa depan. Dalam proses ini, mandiri merupakan salah satu kualitas yang sangat penting untuk dikembangkan. Mandiri ini mencakup kemampuan untuk mengambil keputusan, bertanggung jawab atas tindakan, dan belajar dari kesalahan. Ini adalah kualitas yang diperlukan untuk menjadi sukses dalam hidup. Karena tanpa kemandirian, seorang akan selalu bergantung pada orang lain dan tidak akan pernah belajar dari kesalahan. Mahasiswa yang mandiri dapat mengelola waktu dan tugas dengan baik, membuat rencana belajar yang efektif, dan mengambil inisiatif untuk menyelesaikan tugas. Mahasiswa juga dapat mengejar kesempatan belajar dan pengembangan diri, serta membuat koneksi yang bermanfaat. Selain itu, mandiri juga membantu mahasiswa untuk lebih cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus dan masyarakat. Mahasiswa yang mandiri dapat menemukan solusi masalah yang dihadapi dan mengambil keputusan yang tepat. Secara keseluruhan, mandiri merupakan kualitas yang sangat penting bagi seorang mahasiswa. Dengan kemandirian, mahasiswa dapat mengejar kesuksesan akademis dan profesional, serta mengembangkan diri sebagai individu yang berkualitas. Nah, beberapa manfaat dari belajar mandiri nih bagi mahasiswa. Membentuk kemampuan belajar sepanjang hayat, melatih mahasiswa untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri, membantu mahasiswa untuk menemukan target belajarnya sendiri. Kegiatan mandiri di perguruan tinggi bertujuan untuk mendidik, membina, dan melatih mahasiswa untuk mampu menggali sendiri ilmu yang berkaitan dengan topik pembahasan. Nah, pembahasan yang keempat nih, kerja keras. Ya, mahasiswa harus kerja keras untuk bisa bertahan dan meraih kesuksesan. Di tengah berbagai tantangan akademik dan non-akademik, kerja keras dapat membentuk pribadi yang kuat dan mandiri, serta menjadi bekal untuk masa depan. Ada nih beberapa manfaat kerja keras untuk mahasiswa. Yang pertama, mengembangkan potensi diri seperti bakat, minat, dan pengetahuan dan keterampilan, membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin, mengembangkan harkat dan martabat diri, menciptakan lebih banyak peluang untuk sukses. Selain kerja keras, mahasiswa juga perlu memiliki beberapa faktor internal yang dapat membantu mereka seperti motivasi dan determinasi yang tinggi, keterampilan dan kemampuan yang memadai, sikap dan kepribadian yang positif. Selain itu, mahasiswa juga perlu mengembangkan soft skill seperti problem solving, public speaking, leadership, etika kerja, adaptasi, time management, and networking. Nah, pembahasan yang terakhir ini membahas mahasiswa yang berjiwa wirausaha. Menumbuhkan jiwa wirausaha di kalangan mahasiswa membangun generasi inovatif. Contohnya, membawa mahasiswa keluar dari zona nyaman. Melalui pelatihan kewirausahaan, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan berbagai aspek kewirausahaan, seperti pendekatan baru dalam pendidikan ini juga bertujuan untuk mengembangkan generasi inovatif dengan perkenalan pendidikan kreatif dan kepemimpinan dalam dunia kampus. Mahasiswa diajarkan untuk berpikir di luar kotak dan menghadapi tantangan dengan sikap proaktif. Nah, mahasiswa juga sebagai pelopor lapangan kerja dan pembangunan ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan. Dengan semangat kewirausahaan yang merevolusi dunia kampus, para mahasiswa menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperdayakan masyarakat, dan membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan di Indonesia. Nah, teman-teman, itulah sedikit beberapa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang telah menonton sampai habis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.